Jadi BNN itu bukan sama dengan Polri. Di Indonesia ini ada sekarang ini 4 kasus besar yang sampai sekarang belum bisa tertangani dengan baik. Jadi pada prinsipnya hukum itu berlaku untuk siapa saja, mau anak kecil, mau anak besar, mau orang tua, itu sama saja. Tapi yang diatur adalah narkoba. Memang ada uang transportnya. Ada uang transportnya juga, dia pada kesempatan dikasih gitu. Itu targetnya para pengkhianat negara tadi. Angka surveinya BNN itu setiap 25 menit mati satu. Contoh saja, kadang-kadang anak wong ngokok, gak mangan gak apa-apa lu. Sebetulnya nggak rokok loh. Padahal rokok dengan makanan tadi ya proteinnya ada di makanan, karbohidratnya ada di makanan. Kok malah milih ya rokok daripada yang ini lah. Karena bisa membuat orang ketergantungan. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua, bagi siswa-siswi yang non-muslim. Kali ini kita akan meliput tentang apa sih BNN itu. BNN itu adalah Badan Narkotika Nasional. Kebetulan di Sidoarjo itu punya kantor baru. Sudah berapa tahun Pak? Kita mulai tahun 2012. 2012. Nah, yang paling menarik di kantor ini lengkap, mulai dari sini ini ada replika jenazah, narkotika, psikotropika dan sebagainya. Ini nanti akan kita kupas tuntas hal-hal yang berkaitan dengan narkotika. Dan di samping saya di sini beliau adalah Bapak Tony Sugianto, Bapak AKBP Tony Sugianto, Kepala BNN Sidoarjo. Yang paling luar biasa, biasanya kita meliput, kita mengundang narasumber, tapi kali ini kita yang datang, kita yang mendatangi narasumber. Oke, dari keseharian Bapak selain di BNN apa Pak? Assalamualaikum anak-anakku, salam sejahtera yang baik, Om Swastiastu. Terima kasih Mas. Jadi kegiatan saya sehari, kebetulan saja tadi sampai sudah dikenalkan nama tadi, nama saya AKBP Dr. Andes Tony Sugianto. Itu artinya saya berasal dari Polri. Jadi BNN itu bukan sama dengan Polri. Oh, beda ya. Jadi BNN itu adalah lembaga sendiri, di bawah langsung Presiden. Oh. Jadi setingkat kementerian ya, di bawah langsung Presiden. Jadi kadang orang bingung, BNN Pak Polisi lah, padahal tidak. Kalau Bapak kesini tadi, lihat kantor kami kan, di situ manusianya, sumber daya manusianya beda-beda. Jadi ada di bagian rehabilitasi. Jadi BNN itu ada beberapa bagian dalam rangka untuk bagaimana caranya mengurangi peredaran narkoba, termasuk memulihkan daripada penyalahgunaan narkoba. Ini tugasnya. Jadi di sini macam-macam tadi. Jadi kalau bidang pemberantasan, ada pemberantasan yang bagian nangkep ini anak-anak. Jadi kalau yang nangkep itu namanya bidang pemberantasan. Nah, selnya di BNN juga ada. Nah, makanya kita juga siapkan sel. Jadi kalau orang-orang yang bermasalah dengan narkoba ditangani Pak BNN, ya ditangkap sendiri, ya diproses sendiri, jadi tidak kita limpahkan ke polisi, tidak. Jadi kita memeriksa sendiri, termasuk sampai mengirim tersangka ini ke kejaksaan sampai ke proses penyidikan. Yang kedua, bagian yang kedua ada namanya bagian rehabilitasi. Ini tugasnya rehabilitasi ini, targetnya orang yang masuk datang ke sini. Jadi orang rehab itu ada dua, anakku, orang yang datang sendiri atau orang ditangkap sama
Pak Polisi ditanya sama Pak BNN. Targetnya rehabilitasi itu targetnya kalau sudah masuk sini bagaimana caranya anak-anak ini atau orang yang dibawa ke sini tadi bisa pulih produktif. Jadi harus pulih. Kalau orang pakai narkoba tidak bisa sembuh. Yang ada hanya pulih. Makanya orang gunakan narkoba sampai sekarang belum ada vaksinnya. Jadi kalau corona tidak ada vaksinnya, tapi kalau narkoba tidak ada vaksinnya yang bisa menyembuhkan orang tidak pakai narkoba. Makanya dibawa ke sini ya hanya dipulihkan saja. Tapi kembali lagi orang pakai narkoba ya seperti kalau dirinya pengen pulih, pengen sembuh ya pasti bisa. Datangnya dari diri sendiri. Tapi kalau datangnya dari ditangkap Pak Polisi bawa ke sini, itu kemungkinan kecil dia mau pulih. Karena orang pakai narkoba itu intinya harus pengen berhenti harus datang dari dirinya sendiri. Kesadaran bukan dipaksa, ditangkap baru pengen diri. Nah, ini tadi bagian rehabilitasi. Yang ketiga ini bagian pemberdayaan, pencegahan pemberdayaan masyarakat. Ini seperti kalau anak-anak kuliah, ada kita pasang baliho-baliho, termasuk anggota BNN datang ke sekolah-sekolah. Ini dalam rangka pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Dan memberdayakan masyarakat, bagaimana caranya? Kita cari tahu nih, kira-kira daerah mana tahun 2019 itu kita sampaikan daerah ada di Ponokawan misalnya. Akhirnya kita dengan sumber daya yang ada, termasuk uang sumber daya yang ada, kita memberi pelatihan bagi kelompok-kelompok yang rentan maupun kelompok yang dia sudah pakai diberdayakan dengan cara dikasih pelatihan supaya dia melupakan dirinya kalau dia pengen menggunakan. Ini yang keempat bagian tata usaha atau bagian umum. Jadi mereka yang menyangkut administrasi keluar masuk termasuk pengamanan daripada lingkungan BNN sendiri. Ini BNN, jadi nggak sama dengan Pak Polisi. Kalau kita bicara Pak Polisi dengan BNN, ini saya ceritakan ini anakku ini. Kita anak ya. Di Indonesia ini ada sekarang ini 4 kasus besar yang sampai sekarang belum bisa tertangani dengan baik. Apa itu? Satu, misalkan korupsi ini. Korupsi itu sampai-sampai supaya negara pengen bebas dari korupsi, membuat badan lagi, lembaga lagi supaya korupsinya bisa hilang, maksudnya paling nggak berkurang. Bentuklah namanya KPK, lembaga independen. Ya, apakah KPK sekarang ada KPK korupsinya habis? Belum habis. Ini semua ini saya sampaikan. Makanya ini kasus besar yang kita tangani bersama, tidak bisa hanya KPK teroris yang kedua. Bentuk lagi, badan lagi supaya menangani dengan baik namanya BNPT. Sampai sekarang terorisme masih ada kelompok-kelompok radikal yang pengen menghancurkan negara kita. Karena sekarang sudah dicap di sana, ada di Poso, ada di mana, ada di Papua, dan itu masuk di lingkungan kita. Makanya dibentuk lembaga badan penanggulangan teroris BNPT tadi. Yang ketiga, Corona sampai sekarang belum juga selesai. Corona sampai sekarang belum selesai. Sekarang ini kasus besar yang belum bisa terselesaikan. Yang mudah-mudahan kita berdoa bersama supaya kasus-kasus besar ini, apalagi yang dekat ini kan Corona, supaya sama Allah segera dibuang jauh-jauh dari negara kita. Yang keempat itu masalah narkoba. Narkoba sudah ada Pak Polisi, ditambah lagi dengan tujuannya tadi supaya narkobanya hilang, tapi nyatanya narkobanya tambah
banyak, gitu loh. Jadi inilah kasus-kasus ini yang perlu perhatian kita semua. Makanya saya terima kasih diundang sini memberi informasi pada anak-anak saya ini, khususnya bagi pelajar SMP ini. Secara tidak sadar anak-anakku, kalau dulu mungkin negara kita ini dijajah oleh negara asing, itu mungkin 4 atau 5 negara. Belanda, Inggris, yang mana lagi, Jepang, dan sebagainya. Sekarang ini lebih dari 10 yang jajah Indonesia ini, tapi tidak menggunakan senjata. Buat apa? Kayak senjata, mungkin tambah anunya banyak, korbannya sama-sama banyaknya. Dia menjajah kita dengan cara memasok narkoba tadi. Tidak perlu gunakan senjata. Dia barangnya ditaruh sini, dia dapat keuntungan banyak. Indonesia kelompok-kelompok semua. Karena apa? Sudah terpapar narkoba semua. Untuk Sidoarjo sendiri, Sidoarjo itu seluruh desa ya, semua sudah terpapar namanya narkoba. Itu Pak. Oke Pak, selanjutnya tentang ini saya masih bingung Pak. Ketika ada siswa yang memakai itu, ada yang direhab, apakah perlu dipidanakan juga? Ini saya masih bingung Pak. Ya. Ketika seharusnya siswa itu kan masih dalam kondisi belajar Pak. Nah, apakah direhab atau dipidanakan? Mungkin ada syarat-syarat tertentu. Ya, jadi pada prinsipnya hukum itu berlaku untuk siapa saja. Mau anak kecil, mau anak besar, mau orang tua, itu sama saja. Cuma untuk khusus untuk anak-anak prosesnya yang berbeda. Jadi yang membedakan adalah prosesnya. Jadi kalau masalah narkoba sendiri, yang dilihat anak ini bagaimana. Kadang-kadang memang para bandar tadi, para pengedar tadi mengincar anak-anak. Mereka dijadikan budaknya mereka. Bagaimana caranya anak-anak saya ini nanti dijadikan pengedar saja? Pengedar atau kalau dari budaknya mereka tadi. Dia dikasih pertama kali pasti gratis, kedua gratis, ketiga gratis, keempat baru kamu beli. Kalau beli nggak punya duit, uangnya rumah tangga udah di rumah, nah, akhirnya masuklah tekniknya dari para pengkhianat negara tadi. Otomatis anak-anak tadi sudah kecanduan, sudah ketergantungan obat tadi, dia tidak bisa punya, akhirnya tadi disuruh jadi kurir, suruh ngantar ke sana. Tapi yang diatur adalah narkoba. Memang ada uang transportnya. Ada uang transportnya juga, dia pada kesempatan dikasih gitu. Itu targetnya para pengkhianat negara tadi, yang mau merusak, yang mau merontokkan Indonesia, ya itu tadi melalui narkoba tadi. Maksudnya melalui anak-anak saya ini, dengan harapan mereka supaya kalau dia tidak ditangkap, jadi kurirnya lama. Kalau dia ditangkap, ya tadi kadang-kadang ya sama tadi bagaimana perilakunya. Karena lihat, kalau dia hanya sekedar pengguna, ya kita berupaya, kita kita lihat. Tapi tahu-tahu anak kecil ini jadi pengedar, yang beredar kan barang yang besar. Dia tahu kalau itu narkoba. Nah, narkoba kan orang sudah tahu semua di televisi. Kalau narkoba itu satu barang haram, gitu. Dua itu melanggar hukum, sudah tahu semua. Jadi orang menggunakan narkoba itu tidak ada bagusnya. Yang pilihan narkoba itu, orang gunakan narkoba itu anak-anakku, satu masuk penjara, dua masuk rumah sakit, tiga masuk kuburan. Enaknya gimana tiga ini? Orang pakai narkoba pilihannya tiga ini: penjara, rumah sakit, kuburan. Kenapa? Neraka juga. Nah, neraka jahanam karena barang haram. Kenapa saya bilang itu masuk kuburan?
angka surveinya BNN itu setiap 25 menit mati satu. Bayangkan berarti satu hari mati berapa, tinggal itu. Itu angka surveinya. Jadi bagaimana proses hukumnya? Prinsipnya semua pelanggar hukum diproses, cuma punya tata cara tersendiri, mekanisme aja yang beda. Tentang lalu lintas narkoba ini Pak, jenis apa yang sering dikonsumsi oleh siswa? Ya kalau siswa ini ya, siswa ini ada juga kemarin pada saat ya kurang-kurang 3 bulan ini sabu juga. Ada sabu, ada obat-obatan dan sebagainya. Sabu itu anakku sangat tidak bagus pada badan kita. Orang pakai sabu pasti efeknya, tensinya pasti naik karena dipaksa. Lalu dia sifatnya stimulan, merangsang dan sebagainya. Yang kedua, pakai sabu itu jantungnya pasti berdebar kencang. Jadi kalau tensinya naik, otomatis suruhan bisa stroke ya. Bisa stroke. Kalau jantungnya berdebar kencang, bisa kena serangan jantung. Inilah. Jadi ini obat-obatan yang tidak bagus, tapi tadi merangsang orang senang. Jadi orang-orang tuh merasa kalau pakai sabu, minum-minuman alkohol itu sebagai penyelamat mereka. Maksud penyelamat itu menyelesaikan masalah, padahal itu salah. Misalkan orang merokok, orang punya masalah terus minuman keras misalkan. Dia jadi orang minuman keras, alkohol tadi dampaknya di badan tidak bagus, akhirnya masuk rumah sakit. Udah rumah sakit harusnya duit itu untuk kebutuhan sehari-hari, habis untuk di rumah sakit tadi, akhirnya tidak menyelesaikan masalah, tambah parah masalah. Jadi untuk anak-anakku, kalian semua adalah calon penerus saya. Jadi calon penerus saya harus bagus. Orang masuk polisi, orang masuk tentara, orang masuk apa-apa harus punya nilai bagus. Selain nilai bagus juga punya badan yang bagus, punya otak yang waras. Kalau orang sudah pakai narkoba, pasti badannya akan bermasalah, otaknya bermasalah. Ya kalau seperti itu nanti jadi pemimpin, bagaimana? Akhirnya Indonesia pasti tersiot-siot pembangunannya. Karena sumber daya manusianya, istilahnya bahasa Jawanya londot, sakit parah apanya, otaknya yang diserang. Oke, saya tadi mau bertanya tentang ini juga, ciri-ciri fisik pengguna narkoba yang bisa dilihat secara kasat mata gitu apa? Selain pakai tes, kan ada tes urin. Ya. Ciri-ciri fisiknya dia berkeringat berlebihan, kadang-kadang berkeringat berlebihan. Jadi dia tidak makan pun berkeringat dia, matanya cekung dan sebagainya, mukanya kering. Nah, itu salah satu ciri-ciri mereka menggunakan narkoba. Wajahnya kadang pucat. Jadi nggak bagus semuanya dipakai narkoba. Itu sabu khususnya. Ini sabu, belum saya menerangkan nanti kok benzo tadi. Ini cara ciri-ciri fisiknya seperti itu. Terus mereka kadang-kadang tidak seperti biasanya menggunakan narkoba itu. Jadi orang biasanya anak itu periang, dia jadi pemalas. Biasanya dia masuk sekolah aktif, jadi bolos. Ada kegiatan-kegiatan di rumah, dia sering mengasingkan diri, tidak menarik diri dari kebiasaan-kebiasaan yang di rumah. Ini perlu diwaspadai. Termasuk anak-anak itu saya sampaikan. Bapak ini setiap hari dulu merehab khususnya anak. Ya. Setelah saya konseling, dari mana barang itu? Barang itu juga ada di sekelilingmu. Yang ngasih juga temanmu, yang jual juga temanmu. Ini hati-hati.
kalau anak-anakku ini ditawari barang-barang yang tidak benar tadi, ini akan merusak tadi, merusak badanmu, akan merusak sarafmu, akan merusak mentalmu, semuanya akan dirusak. Kalau udah mentalnya rusak, fisiknya rusak, terus mau jadi apa? Kalian ini sekolah kan pengen punya cita-cita yang tinggi. Ya raihlah mimpimu dengan cara yang baik. Jangan mau tadi digoyang-goyang dengan kanan kiri. Kalau dikasih, ini sekali aja nggak apa-apa. Ya saya sampaikan untuk anak-anakku. Narkoba atau disingkat narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya tadi adalah zat adiktif adalah mengandung ketergantungan. Jadi sekali kamu pakai, kalau kamu dikasih tadi disampaikan tadi, jangan mau tadi. Begitu Anda sekali masuk saja, kembalinya akan sulit. Besoknya kamu akan mencari lagi, karena dia itu membuat ketergantungan. Alkohol juga sama, alkohol, rokok itu juga termasuk bahan adiktif. Jadi kopi, jadi mereka juga akan menjadikan mereka ketergantungan. Contoh saja, kadang-kadang anak wong rokok, gak mangan gak apa-apa aku, sebetulnya nggak rokok loh. Padahal rokok dengan makanan tadi ya proteinnya ada di makanan, karbohidratnya ada di makanan, kok malah milih ya rokok daripada yang ini, karena bisa membuat orang ketergantungan. Makanya anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali kamu mau kasih apapun yang kamu bisa ngerti. Pokoknya nggak mau. Lebih baik kalau orang ngasih ditinggal pergi, itu berarti bukan teman yang baik. Apa lu sudah ngasih tahu ini narkoba loh, kamu mau, itu jenisnya gendeng. Nah, udah tahu ini tetap kamu terjaga. Terus itu Pak, tentang ketika narkoba masuk itu butuh berapa lama untuk hilang dengan sendirinya zat tersebut? Berapa lama narkoba masuk? Dilihat yang dipakai apa? Yang dipakai apa? Apakah ganja, apakah sabu-sabu, apakah benzo, obat-obatan? Itu ada parameternya sendiri. Mungkin sabu dan sebagainya. Bisa aja 2-3 hari masih ada. Nah ini yang paling benar Pak. Ini kok lem kok termasuk juga Pak. Lem termasuk zat adiktif, terus aseton, bensin. Ini tadi kan ini Mas, ini narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Semuanya ini tangani Pak Polisi. Ini ya. Pak BNN hanya nangani sini aja 1, 2, 3 psikotropika. Makanya BNN itu singkatannya Badan Narkotika Nasional, bukan Badan Narkoba. Kalau narkoba berarti semuanya. Ya, karena Badan Narkotika ditangani BNN hanya menyangkut narkotika saja. Ini hasis ini Pak. Hasis itu sama seperti ganja. Ini yang ini jamur kletok, mushroom. Ini anak-anakku ini pasti tren kalau ini mushroom. Mushroom itu sifatnya juga hallusinogen. Kayak pencoba kayak ini. Cuma mushroom itu sekarang dia sudah masuk undang-undang narkotika. Jadi kalau mereka menggunakan mushroom tadi, jamur kletok kebo sama sapi tadi, dia ditangkap oleh BNN, ditangkap oleh polisi bisa dihukum karena sudah masuk di undang-undang narkotika lampirannya. Tapi kalau kecobong belum, tapi juga bagus. Baru kayak gitu kok Din. Tadi saya sampaikan anakku, orang yang menggunakan narkotika atau narkoba itu adalah orang yang kufur nikmat. Bagaimana kufur nikmat? Bisa bayangkan anak-anak semua ini. Orang di rumah sakit sekian banyaknya itu kalau sakit doanya apa? Pengen sembuh. Pasti pengen sembuh. Lah orang gunakan narkoba ini orang sehat tapi pengen masuk rumah sakit. Nah, itu istilahnya bahasa lapangannya gendeng malah semir ya seperti itu. Oh, badannya enak seger kok. Terus ketika orang direhab itu kegiatannya apa saja Pak? Nah, Ketika direhab itu rehab itu ada namanya rehab berkelanjutan. Jadi
orang katakanlah anak-anakku ini pakai narkotika, berharap datang sendiri. Tapi kalau anak-anak, kewajibannya mereka didampingi oleh orang tua. Bahkan orang tuanya ini, kalau tahu anaknya gunakan narkoba, diam saja, orang tuanya bisa dipenjara. Bisa dipidana orang tuanya ini. Makanya kalau masih anak-anak, dia datang ke sini, nah, nanti di asesmen istilahnya. Asesmen itu dilihat sejauh mana pemakaian mereka. Mereka cuma coba pakai, atau teratur pakai, atau pecandu. Kalau coba pakai, misalkan pas pakai sewaktu-waktu, pas kau kumpul konco, tapi nggak terus, ini namanya coba pakai. Nanti cukup di sini cukup. Kita lihat di sini. Tapi kalau ternyata dia sudah nemen istilahnya, sudah parah, nanti kita kirim di Lido sana, atau di rumah sakit Menur, atau di rumah sakit jiwa bawah. Nah, ini janganlah. Jadi kemarin juga temanmu umur 16 tahun, ya pas pandemi ini baru-baru ini sekolahnya ya sama sekolah di salah satu SMP beragama gunakan. Nah sekarang ini di era pandemi ini hasil surveinya BNN, orang gunakan narkotika masih banyak, bahkan banyak sekali meningkat ya. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya Pak Polisi BNN itu kurang waktu tidak sampai 5 bulan itu hampir 6 ton. 6 ton sabu. Itu sabu, belum ekstasi, belum ganja, belum ini. Bayangkan saja 6 ton masuk sini berarti anunya banyak. Apa namanya? Permintaannya banyak. Kalau nggak ada permintaan nggak mungkin dia ngirim bertonton. Makanya di mana? Survei kita makanya semua di kamar. Makanya bapak ibu, anak-anakku ini, karena anak saya pengen sebagai ibu-ibu juga. Iya. Jadi harus mewaspadai putra putrinya yang sekarang lagi belajar di rumah. Karena bisa lewat apa saja caranya dia beli, bisa mendapatkan bisa online tadi COD dan macam-macam itulah. Nah, kalau orang tuanya enggak proaktif melihat putra putrinya, iya pasti nanti akan terjerumus di situ. Ini faktanya. Ini pesan dari Bapak Tony tadi. Saya harap orang tua lebih proaktif ketika masa pandemi, karena pembelajaran di daring sendiri juga sangat rentan ya Pak. Iya. Karena banyak tadi. Banyak juga. Kan buktinya barang yang dikirim yang ditangkap dari Pak Polisi tadi sama BNN itu baru 10%. Yang 90% di mana? Ada di samping kanan kalian semua. Jadi si 90 sudah ada. Kan kebetulan ditangkap, tapi sebelumnya kan dia udah kirim-kirim nggak apa namanya? Nggak ketahuan. Nah gitu. Nah, selanjutnya Pak, tentang di media sosial itu kan ramai viral-viral kalau di luar negeri ganja diperbolehkan dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi hal-hal opini sesat seperti itu gimana Pak dari pihak BNN? Ini anak-anakku, ganja itu, orang pakai ganja itu sifatnya halusinogen. Halusinogen itu artinya dia berhalu terus kalau makan. Jadi kadang-kadang bengkong dianggap lurus. Nggak ada orang, kesannya ada orang. Makanya dulu pernah ada kasus yang namanya Afriliani itu membawa mobil, dia pakai ganja, kita dashboardnya dibuka dan pakai ganja, nah orang banyak. Karena apa? Karena
Tadi dia naik mobil sambil pakai ganja tadi, halusinasi dan sebagainya. Itu karena sifatnya halusinogen. Ini bahaya sekali. Di Indonesia sendiri ganja itu belum digunakan untuk sebagai alat obat-obatan, bahan pengobatan belum ada sampai saat ini. Masih banyak pohon-pohon yang di Indonesia yang bisa digunakan untuk pengobatan. Ngapain ganja digunakan? Oh, ganja jelas-jelas dikatakan haram oleh MUI. Masa kita menggunakan barang haram, mau dijual itu haram? Masih banyak lah pohon-pohon di sini yang lebih bagus. Ada itu pohon menirang ada di situ. Oke, yang untuk ini bidara juga ada. Macam-macam, mungkin di luar negeri nggak ada pohon-pohon seperti itu. Lah kita ini kaos jahe lengkap sini. Apa yang kita nyari ganja yang jelas itu haram, mau kita upayakan didorong-dorong untuk apa? Untuk dilegalkan. Tadi contoh kasusnya sudah ada banyak, sifatnya berhalu kalau pakai ganja. Gimana? Nanti kalau kampas enak-enak subruk orang, karena wesot gimana tuh? Nggak bagus. Makanya kalau pribadi saya ganja jangan dilegalkan dan jangan pernah dilegalkan, itu masih haram. Nah, di Indonesia sendiri kan ganja kan lebih dikenal di wilayah Aceh, Pak. Apakah sekarang masih banyak perkebunan ganja, Pak? Ya, ganja memang ganja kita ini narkotika sumbernya ada dua. Ada dari dalam negeri, ada dari luar. Dalam negeri salah satunya ya ganja. Kalau terkenal ganja di negara, ganja di Aceh. Itu sudah berupaya BNN selain pengungkapan kasus juga memberdayakan alternatif tadi. Apakah harus nanam ganja atau nggak bisa nanam yang lain? Ini yang selalu diupayakan oleh baik polisi maupun dari BNN, merubah image tadi. Ya. Pengalaman Bapak yang menarik, Pak, ketika di BNN mungkin menangani kasus yang seperti apa? Satu yang menarik itu khususnya saya menangani rehabilitasi anak-anak. Anak-anak dulu itu hampir setiap hari saya lihat, khususnya anak SMP. Ini anak-anak dulu. Alasannya berbagai macam alasan. Mungkin orang tuanya broken home, mungkin ikut bahe, mungkin dipaksa sama pacarnya, mereka harus pakai. Seperti itu anak-anakku. Itu contoh yang jelek. Cari menyelesaikan masalah tidak harus menggunakan obat-obatan, tidak harus menggunakan alkohol. Cari masalah yang positif, mencari solusi yang positif. Cari teman yang baik. Jangan cari teman yang brengsek. Kalau teman ini, kalau kita ini mau pengen hidup enak, katanya orang-orang, kalau kamu temanmu begal setiap hari, jadi salah. Jadi begal, mau temannya begal. Kalau temannya jalan parfum, meskipun tidak mesti. Cari teman yang katanya kita program, cari yang teman yang soleh. Teman yang soleh itu bagus lah, gunakan untuk apa aja. Cari teman yang bisa kamu ajak bicara dengan baik, yang mengarah ke positif, jangan mengarah ke negatif. Teman-teman negatif kamu tinggalin. Misalkan diajak bolos sekolah, ya jangan mau. Kasihan orang tuamu, bayarin dan sebagainya. Apalagi diajari pakai narkoba. Kalau sudah tahu teman kamu pakai narkoba, misalkan, kamu hindari. Tadi saya sampaikan tadi, kalau kamu pakai narkoba, kamu masih berteman, ya pasti nanti suatu saat kamu pakai narkoba. Cari teman tadi, temannya ini begini, ini seperti ini. Hidup itu adalah untuk memilih yang baik. Itu Mas. Ya. Terus tentang ini, Pak, sekarang kan juga rawan peredaran miras, Pak. Nah, saya yakin mungkin masih banyak anak-anak yang juga mengkonsumsi miras. Di toko-toko sendiri itu juga, apakah itu
memang diperbolehkan atau diizinkan atau seperti apa kok? Masih berjalannya masih Mila, ini. sebenarnya saya tidak menjawab karena bukan ranah saya. Tadi saya sampaikan. Oh iya. Ranah saya sebenarnya hanya narkoba. Karena saya polisi ya, saya dikit-dikit saya sampaikan. Miras itu ada di dalam perdanya juga ada kriterianya berapa persen mereka bisa diperjualbelikan. Artinya ada batasan yang bisa dijual. Selain itu juga bisa kita tangkap. Gitu. Dari kesibukan Bapak, kira-kira pernah nggak Bapak meninggalkan momen-momen bersama keluarga, kesibukan BNN? Kalau sudah seperti itu ya sudah biasa. Oh, sudah biasa. Sudah biasa kalau meninggalkan anak istri itu sudah biasa. Apalagi saya dulu di Polri ya, sudah biasa lah pokoknya. Biasa. Sampai anak saya yang pertama juga ingin saya jadi polisi. Oh. Anak saya pertama itu, kenapa? Gak pernah jumpa sama orang tuanya. Tapi sudah biasa. Suka duka jenengan di BNN Pak? Saya dukanya enggak ada. Suka saya ya, kita mengajak orang memerangi kemungkaran. Itu aja. Insya Allah kalau diniati dengan tulus ya, barokah yang kita dapat. Itu aja. Nah ini yang terakhir Pak. Kalau di ada dua sih Pak. Kalau di PKK kan ada kader. Kira-kira BNN punya inisiatif nggak membentuk kader-kader generasi muda untuk penanggulangan narkoba? Sebenarnya saya pengennya setiap sekolah, setiap ini muncul ada satgas, ada relawan sekolah itu untuk khususnya untuk sekolah-sekolah tentang penanggulangan narkoba. Tadi kan Bapak sampaikan kalau yang 90% yang ditangkap sama Pak Polisi, BNN tadi 10%. Yang 90% sudah ada di samping kanan kiri ini. Anak-anakku semua, termasuk bapak ibu semua. Nah ini bagaimana caranya? Ya, tadi untuk satgas tadi, membentengi dirinya sendiri, syukur-syukur bisa membentengi lingkungan, keluarganya, dan sebagainya. Yang terakhir Pak, pesan-pesan Bapak kepada siswa dan masyarakat umum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, apalagi di masa pandemi ini. Pesan saya pada anak-anakku, termasuk oleh umum, jauhilah narkoba. Kalau memang sudah pakai, stop. Datanglah ke tempat saya, kita upayakan untuk rehabilitasi dan tidak saya hukum dan tidak saya pungut biaya. Datang saja. Yang kedua, narkoba tidak bagus di apa saja, baik rohani maupun jasmani. Karena saya lupa Tuhan tidak suka orang yang menyakiti dirinya sendiri. Tuhan itu senangnya melihat yang sehat-sehat. Orang gunakan narkoba itu sama juga menyakiti dirinya sendiri. Tuhan sangat marah. Gak boleh. Pak, ini ada pertanyaan dadakan Pak, harus dijawab dengan cepat. Ya. Rokok apa permen? Ya permen. HP apa laptop? Media sosial apa koran? Media sosial. Kerja di kantor apa kerja di rumah? Kantor. Kopi apa teh? Kedua-duanya saya memang nggak ngopi nggak teh. Oh enggak. Jarang semua. Jarang semua. Air putih saya. Air putih. Oke. BNN apa kantor polisi? Semuanya. Semuanya. Karena saya bukan polisi ke BNN. Nanti kalau saya cek Pak Polisi gini, anak-anakku ini bisa ditempatkan di mana saja. Ada di KPK juga ada, di BNPT juga ada, di mana-mana ada. Seperti Bapak ini, setiap 1 tahun kayak STNK. Nanti kalau pertanyaan BNN polisi, nah nanti kalau tahu saya ditarik Pak Polisi. Karena setiap 1 tahun sekali saya harus ada perpanjangan. Kalau saya tidak diperpanjang di BNN, berarti saya kembali ke S1. Jadi makanya saya harus senang dua-duanya. Di mana saya ditugaskan, saya senang. Saya mengibarkan saya ini bunga teratai, bisa hidup di
Gimana sih? Gimana saja. Toko kelontong apa minimarket? Ini betul aja. Yang minimarket. Minimarket. Jogging apa bersepeda? Dua-duanya suka. Dua-duanya suka. Tapi paling suka lari. Lari. Oke. Yang terakhir Pak, pilih menjadi Pak Mudin apa anggota DPR? Pilih Mudin. Ya. Alasannya Pak? Ya alasannya ya tadi saya keberkahan tadi. Meskipun DPR juga berkah. Iya. Tapi kurang memilih. Terima kasih Pak atas waktunya. Nanti kita bisa sambung lagi, mungkin tahun depan kita akan mengadakan liputan lagi di sini. Terima kasih Mas. Terima kasih. Untuk anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk merangkum apa yang kita bicarakan di podcast ini di kertas sebagai tugas MPLS PDP. Saya Pak Muslimin dan Pak Tony undur diri. SMP Pancasila Priang. Los Gang Rewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.